Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Sarah dan kedua teman saya, Akbar Ferdian dan Aldi Pradana Ginting. Di sini kami akan menjelaskan mengenai rancangan proposal pengembangan perangkat lunak desa digital yang telah kami buat. Selanjutnya yang akan kami bahas ke depannya ada 3 bab. Di bab pertama ada pendahuluan. Di dalamnya ada latar belakang, masalah, dan tujuan. Lalu bab 2, pembahasan atau isi. Di sini ada metodologi, arsitektur, rencana pengembangan, RAB, bentuk organisasi, dan rencana pengendalian kualitas dari proyek desa digital. Lalu yang terakhir ada penutup, yang mana isinya kesimpulan dan saran. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, desa digital ini muncul sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan layanan pedesaan di Kabupaten Sukabumi. Dengan melibatkan pemerintah desa, konsultan IT, dan tim pengembang perangkat lunak, proyek ini bertujuan untuk merampingkan administrasi, meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi masyarakat. Didukung oleh tekad untuk transformasi positif dan pembangunan ekonomi lokal, desa digital menjadi kunci untuk pertumbuhan kesejahteraan merata di desa-desa yang ada di Sukabumi. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, desa digital ini dihadapkan pada tantangan kritis termasuk akses terbatas ke teknologi, kesadaran masyarakat, keamanan informasi, kesiapan sumber daya manusia lokal, integrasi dengan sistem yang sudah ada, keuangan, dan regulasi. Penanganan serius terhadap masalah-masalah ini adalah kunci untuk memastikan desa digital berhasil memberikan dampak positif di tingkat pedesaan di Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya ada tujuan dari desa digital, yaitu meliputi optimalisasi pengelolaan keuangan desa, peningkatan kinerja BUMDes, pengelolaan sumber daya manusia, transparansi dan partisipasi masyarakat, efisiensi administratif, pemantauan pertumbuhan pembangunan desa, peningkatan layanan masyarakat, dan inovasi teknologi di pedesaan Kabupaten Sukabumi. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, desa digital diharapkan menjadi solusi efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan pedesaan. Baik, untuk bab 1, segitu saja pembahasannya, dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Pradana. Saya akan memaparkan isi dari bab 2. Isi dari bab 2 yaitu pembahasan. Di pembahasan ada metodologi desa digital yang menggunakan metode agile. Yang pertama ada penetapan tujuan, yaitu identifikasi tujuan proyek melalui kerjasama dengan pihak berkepentingan. Yang kedua, pembuatan produk backlog, yaitu prioritaskan fitur utama dalam produk backlog. Yang ketiga, perencanaan sprint, yaitu pilih item untuk dimasukkan dalam sprint. Yang keempat, ada pengembangan iteratif, yaitu implementasikan fitur secara iteratif dengan komunikasi terbuka. Yang kelima, pengujian terintegrasi, yaitu lakukan pengujian setiap penambahan fitur. Yang keenam, demo sprint dan retrospektif, yaitu demo dan evaluasi retrospektif setelah setiap sprint. Yang ketujuh, iterasi dan peningkatan, yaitu pilih item baru dan tingkatkan fungsionalitas. Yang kedelapan, ada peluncuran dan pemeliharaan, yaitu luncurkan resmi dan fokus pada pemeliharaan. Selanjutnya ada arsitektur desa digital. Di dalamnya ada yang pertama ada frontend, yaitu responsif dan mudah diakses. Yang kedua backend, yaitu arsitekturnya arsitektur microservice untuk manajemen penduduk, keuangan, dan surat menyurat. Yang ketiga database, yaitu struktur data terorganisir pada database relasional atau NoSQL. Yang keempat ada API atau API, yaitu terbuka untuk integrasi eksternal. Yang kelima, keamanan, yaitu terenkripsi HTTPS, sistem otorisasi ketat. Yang keenam, manajemen identitas, yaitu sistem autentikasi dan manajemen identitas. Yang ketujuh, pemantauan dan pelaporan.
Maksudnya yaitu modul pemantauan dan pelaporan. Yang ke-8 ada skalabilitas dan ketahanan, yaitu desain untuk skalabilitas dan ketahanan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah rencana pengembangan dari desa digital dengan bentuk WBS. Nah, untuk WBS-nya sendiri telah kami buat dan kami masukkan ke dalam proposal yang telah kami rancang. Dan di sini saya akan menjelaskan isi dari WBS yang telah kami buat tersebut. Yang pertama ada persiapan proyek, di dalamnya ada analisis kebutuhan dan penetapan tujuan, pembentukan tim proyek, pembuatan rencana proyek. Nah, yang kedua perancangan sistem, di dalamnya ada perancangan antarmuka pengguna atau front end, perancangan sistem back end dan database, perancangan API dan antarmuka pemrograman aplikasi, perancangan keamanan dan manajemen identitas, dan perancangan pemantauan dan pelaporan. Lalu yang ketiga ada pembangunan aplikasi, yaitu implementasi antarmuka pengguna atau front end, pengembangan sistem backend dan integrasi database, implementasi API dan antarmuka aplikasi, implementasi keamanan dan manajemen identitas, dan yang terakhir integrasi modul pemantauan dan pelaporan. Yang keempat ada uji coba dan kualitas. Di dalamnya termasuk pengujian unit dan integrasi, pengujian fungsional, antarmuka pengguna, pengujian keamanan, pengujian kinerja, dan pemantauan, lalu ada pengujian penerimaan pengguna. Dan yang terakhir ada peluncuran dan dukungan. Di dalamnya termasuk persiapan peluncuran resmi, implementasi pemeliharaan dan dukungan, evaluasi dan peningkatan lanjutan. Nah, selanjutnya ada rencana biaya dari desa digital. Yang pertama biaya untuk gaji dan honor tim. Ada tim analisis dan perancangan sejumlah 2 orang. Dengan gaji satuannya adalah 6.500.000. Lalu yang kedua ada tim pengembangan aplikasi sejumlah 4 orang. Dengan gaji satuannya adalah 5.500.000. Kemudian tim pengujian dan kualitas sejumlah 2 orang dengan gaji satuannya 5.500.000, peluncuran dan dukungan sebanyak 2 orang 5.500.000, dan total untuk gaji honor dan tim adalah 57 juta. Selanjutnya biaya untuk infrastruktur teknologi untuk pembelian perangkat lunak. Untuk pembelian perangkat keras sejumlah 100 juta, lisensi perangkat lunak sejumlah 50 juta, lalu ada pengadaan server dan hosting sejumlah 100.000. Jadi totalnya 150 juta 100.000. Lalu ada pengujian dan kualitas. Di sini ada pengadaan perangkat pengujian sejumlah 500.000. Dan kemudian ada biaya untuk pelatihan dan implementasi. Yang pertama pelatihan untuk tim internal sejumlah 2 orang, seharga 10 juta per orang, lalu pelatihan untuk pengguna akhir sejumlah 2 orang dan 10 juta juga per orang, dan biaya implementasinya 10 juta. Jadi biaya untuk pelatihan dan implementasi sejumlah 50 juta rupiah. Lalu ada biaya operasional. Yang pertama biaya pemeliharaan bulanan atau maintenance selama 1 bulan dengan biaya 5 juta. Lalu ada biaya dukungan dan bantuan seharga 5 juta juga. Jadi total untuk biaya operasional adalah 10 juta. Nah, selanjutnya di sini ada cadangan dan kontingensi. Nah, teman-teman, untuk jumlah keseluruhan dari yang sudah saya sebutkan tadi adalah 267.600.000. Nah, untuk cadangan ini diambil dari biaya tersebut sebanyak 10%, yaitu 26.760.000, dan untuk kontingensi diambil 5% dari biaya tadi, yaitu 13.380.000, dan jumlah untuk cadangan dan kontingensi adalah 40.140.000. Jadi untuk total keseluruhannya adalah 307.740.000. Nah, teman-teman, sekedar disclaimer, jadi kami mengambil harga-harga ini tuh dari observasi secara tidak langsung di internet gitu ya. Jadi belum pernah turun langsung ke lapangan. Jadi
Mohon dimaklumi kalau harganya tidak sesuai atau jauh dari realitanya gitu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfa Ferdian akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya tentang bentuk organisasi pada desa digital. Yang pertama ada sponsor proyek yang berfungsi untuk mendukung keuangan dan sumber daya manusia, keputusan strategis dan visi proyek. Terus di sini ada tim manajemen proyek. Yang kedua adalah project manager yang mempunyai percabangan. Yang pertama ada pengelolaan keseluruhan proyek yang berfungsi untuk mengkoordinasi tim dan batas waktu. Yang kedua ada Scrum Master yang berfungsi untuk menerapkan metodologi Agile dan fasilitas pertemuan tim. Yang ketiga ada Product Owner yang berfungsi untuk mewakili kebutuhan pengguna atau pengelolaan produk backlog. Yang ketiga ada tim pengembangan mempunyai percabangan juga sama seperti yang tadi project manager. Yang pertama ada front end developer yang berfungsi untuk pengembangan antar muka pengguna. Yang kedua back end developer yang berfungsi untuk pengembangan back end dan logika bisnis. Yang ketiga ada database administrator yang berfungsi untuk mendesain dan pengelolaan database. Yang keempat ada API developer yang berfungsi untuk mengembangkan antarmuka pemrograman aplikasi atau API. Nah, yang kelima ada QA team atau pengujian unit integrasi dan fungsional. Selanjutnya ada yang keempat ada tim keamanan dan manajemen identitas. Mempunyai cabang juga. Yang pertama ada security specialist yang berfungsi untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan. Yang kedua ada identifikasi manajemen spesialis yang berfungsi untuk manajemen identitas dan otorisasi. Yang kelima ada tim pemantauan dan pelaporan mempunyai cabang, yaitu yang pertama monitoring spesialis yang berfungsi untuk memantau kinerja dan aktivitas aplikasi. Yang kedua ada reporting spesialis yang berfungsi untuk modul pelaporan dan analisis data. Yang keenam ada tim pengujian dan kualitas atau tester yang berfungsi untuk pengujian fungsional, keamanan dan kualitas. Yang ketujuh ada pelatihan dan dukungan yaitu berfungsi untuk yang pertama ada training koordinator yang berfungsi untuk pelatihan internal dan eksternal. Yang kedua ada support team atau dukungan pengguna setelah peluncuran. Nah, yang terakhir ada tim administratif yang mempunyai administratif koordinator yang bertugas administratif dan pemantauan anggaran. Nah, di sini ada rencana pengendalian kualitas desa digital. Yang pertama, definisi kualitas atau standar kualitas untuk semua aspek di desa digital. Yang kedua, perencanaan pengujian yang rencananya adalah menguji menyeluruh untuk setiap tahap. Nomor 3 ada verifikasi persyaratan pengguna yang melibatkan pemangku kepentingan untuk verifikasi persyaratan. Yang keempat ada penerapan metodologi Agile atau sprint teratur untuk respon cepat terhadap perubahan. Yang kelima keterlibatan pengguna akhir yang berfungsi untuk mendemonstrasi dan uji coba produk dengan pengguna akhir. Yang keenam pengukuran kinerja atau metrik kecepatan pengembangan atau bug rate dan kepuasan pengguna. Yang ketujuh pemantauan berkala yang berfungsi untuk pertemuan pemantauan berkala untuk evaluasi status proyek. Yang kedelapan ada pengendalian perubahan yang berfungsi untuk sistem pengendalian perubahan untuk integrasi dan pengujian. Yang kesembilan melakukan kontrol dokumentasi atau manajemen dokumen dan kontrol versi untuk kelangsungan informasi. Yang ke-10 pengelolaan risiko atau identifikasi pengelolaan risiko dan strategi mitigasi. Yang terakhir ada audit kualitas yang berfungsi untuk audit kualitas berkala untuk
evaluasi dan perbaikan. Bab 3-nya ada bab penutup. Nah, pada kesimpulan pada proyek Desa Digital ini di Kabupaten Sukabumi merupakan inisiatif inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan pedesaan melalui integrasi sistem keuangan desa, BUMDes, dan sistem demografi pedesaan. Diharapkan pada proyek ini merampingkan administrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Langkah-langkah pemerintah desa dan tim pengembang menunjukkan keseriusan untuk menciptakan dampak positif dan implementasi desa digital yang diharapkan memberi solusi adaptif dan mendukung transparansi di tingkat pedesaan. Selanjutnya ada saran. Yang pertama ada integrasi holistik yang berfungsi untuk pastikan modul desa digital terintegrasi untuk mendukung operasional desa. Yang kedua ada edukasi dan sosialisasi yang merupakan tingkat kampanye edukasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat desa dan sosialisasikan desa digital. Yang ketiga ada keamanan informasi, terapkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat untuk melindungi data desa. Yang keempat ada partisipasi masyarakat, dorong partisipasi aktif masyarakat dan menggunakan umpan balik untuk terus meningkatkan desa digital. 5. Pengembangan SDM lokal. Yang berfungsi untuk terus memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada staf desa. Yang keenam, kesinambungan keuangan. Yang berfungsi untuk rancang strategi kesinambungan keuangan untuk pemeliharaan jangka panjang. Yang ketujuh, evaluasi berkala. Yang berfungsi untuk lakukan evaluasi berkala untuk identifikasi perbaikan dan evaluasi dampak. Dengan langkah-langkah ini, desa digital diharapkan menjadi contoh keberhasilan teknologi di desa-desa Kabupaten Sukabumi, meningkatkan kualitas hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai rancangan proposal yang telah kami rancang. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.